Sebelum gue mulai video ini, coba deh kalian ingat-ingat kapan terakhir kali kalian bener-bener memiliki sesuatu. Gue nggak ngomongin soal baju atau sepatu ya. Gue ngomongin soal barang yang lo beli, terus itu jadi hak milik lo selamanya tanpa lo harus bayar lagi ke penjualnya. Sekarang kalau kita lihat faktanya, kalau kalian mau dengerin musik, kalian harus sewa Spotify. Kalau mau nonton film, harus sewa Netflix. Bahkan mau pakai aplikasi buat kerja pun, kalian harus sewa bulanan. Dunia sekarang lagi berubah dari ekonomi memiliki jadi ekonomi menyewa. So pertanyaannya, kenapa semuanya jadi serba langganan? Dan kenapa ini sebenarnya bahaya buat dompet kita dalam jangka panjang? So, di video kali ini gue bakal bahas dan mari kita nongkrong. Oke, kita coba masuk ke masalahnya ya. Masalah yang paling gede sekarang adalah kita nggak lagi punya kontrol atas barang yang kita beli. Dulu kalau kalian beli kaset atau DVD, itu tuh barang punya kalian. Lu mau puter sampai kiamat juga nggak masalah. Coba sekarang, kalian tuh beli lisensi buat akses. Artinya apa? Begitu perusahaan itu mutusin buat hapus kontennya, atau lo stop bayar bulanannya, akses lo tuh bakal diputus. Lu nggak punya apa-apa. Kita tuh kayak ibarat lagi bangun rumah di atas tanah sewaan. Kelihatannya nyaman, tapi kapan aja sih pemilik tanah bisa ngusir kita? Istilah kerennya itu the death of ownership. Kita tuh pelan-pelan kehilangan hak buat memiliki barang secara permanen. Ini bukan cuma soal aplikasi, tapi udah mulai merembet ke barang fisik. Sekarang kita bisa lihat faktanya. Kenapa semua perusahaan tiba-tiba jadi haus langganan? Gue ambil beberapa poin penting dari artikel yang gue cari untuk ngeriset video ini. Yang pertama, efek Adobe dan Microsoft. Ingat nggak? Dulu Adobe Photoshop itu harga jutaan, tapi kalian bayar sekali beres, sekali tuntas. Dan di tahun 2011-an, mereka berubah jadi sistem cloud atau langganan. Hasil apa? Hasilnya saham mereka terbang tinggi. Kenapa? Karena Wall Street atau para investor lebih suka pendapatan berulang daripada jualan putus. Mereka pengen dapat duit dari lu tiap bulan selamanya. Fakta kedua, ini yang paling gila menurut gue anjing. Mobil pun harus langganan sekarang. Ini yang menurut gue gokil, dan dari artikel yang gue cari, mereka tuh nyebutin soal BMW yang sempet narik biaya langganan cuma buat aktifin pemanas jok. Bayangin, barangnya ada di mobil lo udah beli mobilnya mahal-mahal, tapi buat nyalain fiturnya, lo harus bayar sewa tiap bulan. Ini gila banget kan anjing? Menurut gue ini gila. Yang ketiga, data adalah sandra. Perusahaan bikin sistem namanya login. Begitu lu naruh semua data lu di satu layanan langganan, lu bakal males pindah karena ribet, kayak ekosistem Apple. Gue jujur pun gue juga terjebak di situ. Dan akhirnya ya kita kejebak buat bayar terus, meskipun harganya naik tiap tahun. Gue iCloud bayar mulu jing tiap bulan. Terus solusinya gimana? Apa kita harus berhenti pakai semua itu? Ya nggak mungkin juga, secara sekarang semua apa-apa udah serba digital. Tapi, ada beberapa hal yang bisa kita lakuin buat ngelawan balik. Yaitu adalah stop, set, and forget. Maksudnya apa? Maksudnya jangan asal centang auto debit. Banyak dari kita yang langganan sesuatu, tapi sebenarnya nggak pernah dipakai. Kalau nggak penting, ya kalian langsung cut aja. Yang kedua, coba dukung produk beli putus. Maksudnya apa? Kalau ada software atau barang yang nawarin harga one time payment atau sekali beli, dukung mereka. Ini cara kita bilang ke pasar kalau kita masih pengen punya hak milik. Yang ketiga, hargai barang fisik. Sesekali coba deh beli rilisan fisik, buku fisik, atau simpan file secara offline di hard disk sendiri. Dengan begitu, kalian gak bakal takut kehilangan akses kalau internet mati atau aplikasi bangkrut. So, kesimpulannya adalah sistem langganan itu sebenarnya diciptain bukan buat manjain kalian, tapi buat mastiin aliran duit ke perusahaan gak pernah putus. Kita harus lebih pintar dan sadar mana yang beneran butuh, mana yang cuma buat jebakan. Jangan sampai di masa depan kita nggak punya aset apa-apa karena semuanya cuma pinjaman yang kita bayar tiap bulan. So, gimana menurut kalian? Apa langganan yang paling menurut kalian tuh nggak masuk akal sekarang? Coba tulis di kolom komentar, kita debat atau ngobrol santai di bawah. Gua Red Agil, makasih udah nonton. Mungkin pesan terakhir sebelum video ini habis adalah, kalian harus ingat, own your thing, don't let them own you. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.